Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Faras Raffi Gunawan dari kelas R2J Universitas Indah Prasta PGRI dengan NIM 202314501142. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya terkait dengan logika dalam filsafat ilmu. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama. Di sini ada poin materi. Pada poin materi ini saya membagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada definisi logika, kemudian ada fungsi logika dalam filsafat ilmu, yang ketiga ada jenis-jenis logika, yang keempat ada logika dan ilmu pengetahuan, yang kelima manfaat logika, dan yang terakhir 6 kesimpulan. Baik, kita masuk ke poin materi yang pertama, yaitu definisi logika. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logos, artinya hasil pertimbangan atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Perlu diketahui, dalam filsafat ilmu, logika banyak dimaknai oleh para ahli filsafat. Namun, kita dapat menyimpulkan definisi logika tersebut pada intinya memiliki satu kesimpulan, yaitu studi tentang kesimpulan dan cara-cara untuk mencapainya melalui pemikiran yang rasional. Berbagai ahli seperti Aristoteles, Descartes, Kant, dan Freud memberikan kontribusi besar dalam pengembangan logika. Merujuk pada salah satu ahli filsafat, yaitu Aristoteles, memaknai logika sebagai ilmu tentang hukum-hukum berpikir guna memelihara jalan pikiran dari setiap kekeliruan. Oke, selanjutnya fungsi logika dalam filsafat ilmu. Fungsi logika filsafat ilmu sangat penting karena digunakan untuk menganalisis, memahami, dan menguji validitas dari argumen-argumen ilmiah. Logika membantu memastikan bahwa penalaran dan metode ilmiah sesuai dengan standar rasional yang ketat. Baik, kita masuk ke jenis-jenis logika. Yang pertama ada logika deduktif. Logika deduktif menggunakan premis-premis yang spesifik untuk mencapai kesimpulan yang pasti dan tidak diragukan lagi. Kemudian ada logika induktif. Logika induktif menggunakan bukti atau observasi khusus untuk mencapai kesimpulan umum atau hipotesis. Yang selanjutnya, logika abduktif. Logika abduktif menggunakan penalaran yang didasarkan pada kemungkinan terbaik atau penjelasan yang paling masuk akal dari suatu fenomena. Yang terakhir, logika analogis. Logika analogis menerapkan analogi atau perbandingan antara situasi atau fenomena yang berbeda untuk memperoleh pemahaman atau kesimpulan baru. Selanjutnya ada logika dan ilmu pengetahuan. Bagi ilmu pengetahuan, logika merupakan keharusan. Ia bisa dikatakan roh dalam filsafat, karena tidak mungkin ada filsafat kalau tidak ada logika. Perlu diketahui tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan pada logika. Ilmu pengetahuan tanpa logika tidak akan mencapai kebenaran ilmiah. Barang siapa yang mempelajari logika, sesungguhnya ia telah memegang master key untuk membuka semua pintu masuk ke berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Lanjut, ada manfaat logika. Yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan cinta pada kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Yang ketiga, logika mencegah kita tersendat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Baik, poin materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Logika membentuk landasan bagi kehidupan kita sehari-hari yang berpangkal pada penalaran sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Memberi kita alat untuk berpikir kritis, membuat keputusan, dan terlibat dalam komunikasi yang efektif. Dengan mengembangkan keterampilan berpikir logis manusia, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah,
meningkatkan proses pengambilan keputusan, dan mendorong interaksi konstruktif dengan orang lain. Di dunia yang kaya akan informasi dan kompleksitas, logika membekali kita dengan sarana untuk menghadapi ketidakpastian, memahami dunia, dan menjalani kehidupan yang lebih rasional dan memuaskan. Merangkul logika sebagai aspek penting dari perangkat kognitif memberdayakan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan kejelasan, alasan, dan integritas intelektual. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya dan sikap saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.